Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila, NPM 2020-02-0105, kelas TI 3B. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dasar sistem komputer. Pengertian struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap-tiap komponen yang menyusun komputer saling berkaitan. Komponen-komponen disusun dengan alur-alur bus yang mengalirkan data, alat, dan mengendalikan antar komponen tersebut. Sistem komputer terdiri dari 5 unit struktur dasar, yaitu 1. Unit masukan atau input unit, 2. Unit kontrol atau control unit, 3. Unit logika dan aritmetika atau arithmetic dan logical unit atau ALU, 4. Unit memori atau penyimpanan atau memory storage unit, 5. Unit keluaran atau output unit. Control unit dan ALU membentuk suatu unit tersendiri yang disebut Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua itu perbedaan BIOS dan UEFI. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. BIOS merupakan pemrograman low-level software yang terinstal langsung di chip motherboard pada satu unit komputer, di mana dalam BIOS tersimpan konfigurasi keseluruhan hardware seperti konfigurasi drive, chipset, konfigurasi memori, grafik card, dan lain-lain. Dan keseluruhan konfigurasi perangkat keras ini akan di-load oleh perangkat komputer sebelum menjalankan bootloader yang akhirnya melakukan booting sistem operasi. Perkembangan BIOS. Sejak era komputer telah ada, BIOS pun telah digunakan, bahkan unit komputer berbasis MS-DOS pun telah menggunakan BIOS sebagai pemrograman low-level software pada tahun 1080. Tentu saja, seiring waktu perkembangan dan fungsi BIOS semakin perbarui. Pada tahun 2007, sejumlah pengembang perangkat komputer seperti Intel, AMD, Microsoft, dan pabrikan lain akhirnya menyetujui penggunaan Unified Extensible Firmware Interface atau yang kita kenal saat ini dengan istilah UEFI. UEFI atau Unified Extensible Firmware Interface adalah standar baru firmware interface untuk PC yang didesain untuk menggantikan BIOS. UEFI awalnya dikembangkan oleh Intel dan diberi nama EFI. Namun, sebuah grup yang terdiri dari 140 perusahaan mengambil alih pengembangannya dan menamainya Unified EFI atau UEFI. Seperti halnya BIOS, UEFI menghubungkan antara hardware, firmware, dan OS dalam sebuah komputer. BIOS versus UEFI. BIOS harus berjalan dalam mode prosesor 16 bit dan hanya memiliki 1 MB ruang untuk dieksekusi masuk. Ini memiliki masalah dalam menginisialisasi beberapa perangkat keras sekaligus, yang menyebabkan proses boot lebih lambat, sedangkan UEFI dapat berjalan dalam mode 32 bit atau 64 bit. Firmware UEFI bisa boot dari drive 2,2 TB atau lebih besar. Batas teoritisnya adalah 9,4 ZB atau 1 ZB sama dengan 1,180 51. Selanjutnya itu manajemen memori. Manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Manajemen memori juga berkaitan dengan usaha agar pemrogram atau pemroses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer. Fungsi manajemen memori. 1 itu
mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. 4. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. Selanjutnya itu manajemen proses. Definisi proses. Terdapat beberapa definisi mengenai proses, antara lain: A. Merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. B. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. C. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Kemudian selanjutnya itu proses booting pada sistem operasi komputer. Perlu kita ketahui, yang pertama itu, apa itu booting? Bagi orang awam, proses ini adalah proses penyalaan komputer. Namun, perlu diketahui, pada saat booting komputer, tentu saja sudah menyala. Booting mengacu kepada proses awal menyalakan komputer, di mana semua register prosesor disetting kosong, dan status mikroprosesor atau prosesor disetting reset. Sederhananya, proses booting komputer adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Proses booting. Dalam prosesnya, booting pada umumnya akan mulai 2 tahap, yaitu 1. Boot manager, 2. Power of shell test. Boot manager. Pengertian boot manager adalah suatu aplikasi yang menjadi bawaan dari semua jenis Linux untuk mengatur proses booting agar dapat digunakan untuk multiple boot. Selanjutnya itu jenis-jenis booting. Cool booting merupakan proses menghidupkan komputer pada saat perangkat komputer itu dalam keadaan mati atau belum menyala. Inilah booting utama yang dilakukan dengan cara menekan tombol power. Warp booting. Proses booting yang terjadi ketika komputer diberikan arus listrik kembali, di mana arus listrik dimatikan hanya sejenak, dengan tujuannya untuk mengulang kembali proses komputer dari awal. Kebalikan dari cold boot, soft boot proses boot yang dikendalikan melalui sistem. Hard boot, proses boot yang terjadi dengan cara dipaksa. Kebalikan dari soft boot. Reboot, peristiwa mengulang kembali sistem dari awal. Reboot ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya seperti sistem tidak bereaksi dalam beberapa lama, terjadi perubahan setting dari sistem. Thread. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program center, register, set, dan stack. Sebuah thread berbagai kode section, data section, dan sumber data sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Definisi thread secara informal, proses program yang sedang dieksekusi. Ada 2 jenis proses. Proses berat atau biasa dikenal dengan proses tradisional, dan proses ringan atau kadang disebut thread. Thread saling berbagi bagian program atau bagian data dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri atas ID thread, program center, himpunan register, dan stack. Sehingga dengan banyaknya kontrol thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Kemudian deadlock. Definisi deadlock. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. 2 atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock. Bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Strategi menghadapi deadlock.
Strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu 1. Mengabaikan adanya deadlock. 2. Memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan, dengan pencegahan 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock, tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. 3. Membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu A. Pendeteksian deadlock, yaitu untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. B. Pemulihan deadlock, yaitu untuk mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi, pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Metode pencegahan menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi Kaufman tahun 1971. Menghindari deadlock. Pendekatan ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.